أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. وذلك الذي يدعو اليتيم. وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratil thayyibatin asluha thabitun wa faquha fis samaa. Surah Al-Imran. Wabillahi para akhwat, para pemuda dan pemudi yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih mengokohkan, menguatkan keimanan, keyakinan, keteguhan, kemuwafaqatan. Mudah-mudahan ini semua menjadikan suatu bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, dan mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bukti dan aplikasi hamdalah kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadikan salah satu wasilah, jalan, jembatan untuk mencapai mardotilah, ridhonya Allah, duduk hadir di majelis ilmu, majelis taklim setiap hari Rabu pada maghrib. Maka kita kasih judul Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan ini juga sebuah wasilah, jalan untuk mencapai mardotilah. Karena yang akan diselamatkan kelak nanti di yaumul hisab, yaumul kiamat, yaitu orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Insyaallah mudah-mudahan. Dan tidak lupa lagi ataupun tidak kalah pentingnya, semoga kita akan mendapatkan syafaat kelak nanti di akhirat, yang dimana pada waktu itu tidak ada lagi yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua kecuali syafaat dari siapa? Dari Rasulullah SAW, Nabi kasih Allah yang sangat kita cintai. Maka perbanyaklah bersolawat supaya kita akan mendapatkan suatu syafaat. Jadi syafaat itu adalah salah satu pertolongan yang dimana tidak ada lagi yang akan memberikan pertolongan kepada kita sendiri. Posisi kegencet, posisi ripuh, terdesak di hadapan api neraka yang sangat besar, jejeritan, jejorokan, minta tolong kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak, teman, adik, tidak ada yang memberikan pertolongan kepada kita sendiri. Sangat membutuhkan pada waktu itu. Ternyata ada syafaat dari Rasulullah. Tapi yang seperti apa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Sallallahu alaihi Nabi, yang selalu menyambungkan diri kita kepada Rasulullah. Dengan apa kita menyambungkannya? Dengan ajaran-ajaran dan risalah. Bagaimana mengaplikasikan? Salah satunya melaksanakan kewajiban sebagai mukmin, yaitu thalabul ilmi. Takluk itu adalah thalabul ilmi, bahwa thalabul ilmi itu adalah kewajiban bagi laki-laki mukmin dan laki-laki dan perempuan mukmin perempuan. Dari masa buaya sampai meninggal, itu adalah kewajiban mencari ilmu. Namun cek patah mah, carilah ilmu walaupun sampai jauh pergi Cina. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sebagai tuntunan kita untuk beribadah. Jadi ibadah tanpa ilmu, jadi ibadah tanpa ilmu kita akan tersesat, bingung. Kumaha carana ruku, bagaimana caranya sujud, bagaimana wudu, bagaimana melaksanakan ubudiyah lainnya. Ketika kita tidak tahu ilmunya, maka akan tersesat. Dan ilmu tanpa amal habitat, sia-sia. Banyak ilmu, wah, terus cari ilmu sampai ke bawah, sampai ke terus, tidak pernah berhenti. Tingkat berikutnya naik, sekolah lagi, pesantren lagi, loba ilmu deh. Tapi tidak pernah diamalkan, sia-sia. Ilmu itu akan menuntut kepada kita.
Makanya kita hadir di sini tolabul ilmi untuk menjadikan tuntunan bagi kita, untuk menjadikan suatu penerangan bagi kita, terkhusus di dunia ini. Jangan sampai tersesat, terbawa mencemparkan nama kebawa kasar. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya juga, kepada para sahabat. Semoga sampai kita semua. Jadi warahmatullahi wabarakatuh, rahimahullah yang senantiasa dimuliakan Allah. Sedikit bercerita. Jadi ketika kelak nanti kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi surga itu adalah sesuatu kenikmatan yang kalau kemarin itu 99 nikmat yang Allah berikan kelak nanti itu di akhirat. Namun di dia mah 1 dibagi ke 80. 1 dibagi ke 99% diberikan. Yaitu yang disebut dengan nikmat surga. Ketika kita sudah masuk di dalam surga, insya Allah mudah-mudahan. Dan pada waktu itu kita bertanya kepada Allah, ya Allah, begitu nikmatnya yang disebut dengan di dalam surga ini. Tapi kemana teman-temanku yang pada waktu dulu itu sering berkumpul di majelis ilmu dan majelis taklim? Ya Allah, kemana si fulan? Aku tidak melihat di dalam surga ini. Ya Allah, kemana teman-temanku? Aku rindu kepada mereka. Nah, kita itu saling bersaksi nanti kelak nanti itu di sini. Saling menanyakan bahwa dengan dia berkumpul di majelis ilmu dengan begitu muakhadnya jasadiah kita berkumpul, tapi bukan hanya jasadiahnya saja, tapi jiwa-jiwa kita pun harus berkumpul memuakhadkan. Ternyata teman kita itu mampir dulu ke dalam neraka. Kata Allah, wahai malaikat, cari si fulan, temannya si Ali, masukkan ke dalam surga. Teman dengan teman, sahabat dengan sahabat saling bersaksi pada waktu itu ketika di dunia karena kita berkumpul mengagungkan nama Allah. Kata Allah, wahai malaikat, angkat dari neraka temannya si fulan, karena mereka pada waktu di dunia sering berkumpul di majelis ilmu, bukan berkumpul di dalam majelis gosip, nongkrong di kemaksiatan, tapi di majelis ilmu. Silakan saja kumpul dimanapun, tapi membicarakan suatu hal yang baik, muafatkan hati kita. Jangan sampai terlihat jasad kurang tengah hiji, tapi jiwa kita ini bertolak belakang. Kita muafatkan. Dan ada lagi cerita lagi. Makanya kita itu hidup bersahabat itu betul-betul harus benar-benar bersahabat. Suatu saat ketika di dalam alam hisab dan insya Allah amalan kita itu sangat banyak. Ketika kita ditimbang oleh Allah dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Si fulan pun sama, teman kita itu amalannya banyak karena para ulama ilmi akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketika pada waktu kita akan masuk ke pintu surga, maka sahabat yang tadi teman kita itu menahan karena ada kesalahan dalam diri, ada ketidakridhoan dalam dirinya. Ketika ada sahabat kita itu masuk surga karena ada sesuatu di dunia belum dibereskan. Ya Allah, tunggu dulu, jangan masukkan teman saya ini ke dalam surga karena ada suatu masalah dengannya. Maka tertahan. Dan dua-duanya itu tertahan karena tidak ada saling meridhokan ketika pada waktu itu. Padahal amalan-amalannya itu sangat banyak.
Jadi sesama teman itu harus betul-betul muat dalam diri, bukan hanya dalam lisan saja, bukan hanya dalam duduk saja, tapi betul-betul hati kita itu harus betul-betul bersatu. Karena walaupun amalan kita banyak, kita akan tertahan dalam suatu pintu surga. Karena ada sesuatu kita dengan sahabat kita ada masalah ketika di dunia, belum sempat dibereskan. Ya Allah, tahan dulu mereka itu. Dia itu ke dalam surga, maka tertahan. Apakah kita sama-sama kita pun akan tertahan? Kata Allah, dua-duanya akan tertahan masuk surga, kecuali kalian saling menjauhkan untuk permasalahan dari masuk surga. Itulah yang disebut dengan begitu adilnya Allah. Maka insya Allah untuk setiap temu walaupun hanya 1 jam pada maghrib, walaupun kurang, tapi mudah-mudahan di rumahnya kita selalu mendengarkan suatu majelis taklim di media sosial ataupun di yang lainnya, selalu mendengarkan tausiah para ulama dan para ustadz. Silakan saja. Dan ketika ada yang tidak mengerti harusnya dipertanyakan, silakan saja dipertanyakan saja. Tidak selesai. Yang berikutnya Allah, bahwa bagaimana supaya keimanan dan keyakinan akidah kita kuat. Bagaimana bahwa Islam itu akan menang, bahwa intinya itu kita harus kokoh dalam suatu kebersamaan. Walau janganlah kita berpecah belah. Ini bersatu dan bersatu. Dalam materi malam ini, insya Allah saya akan membahas tentang Marifatin Nas. Ada yang tahu Marifatin Nas? Marifatin Nas itu mengenali, bermarifat, mengenal jati diri. Siapa sih saya ini? Nah, who am I? Who I am? Siapakah saya? Dari mana saya ini asal? Kok juga yang perluan di dunia? Terus ketika asalnya saya ini di mana? Terus sedang di mana saya ini? Terakhir mau kemana? Apakah mau seperti orang-orang ateis, bahwa setelah kita ada di dunia akan reinkarnasi siga sungkong, ayam jadi mana? Ayam jadi pantai, binatang dan lain. Mungkin pemahaman mereka seperti itu. Apakah pemahaman kita seperti mereka? Ataupun setelah kita di dunia sudah tidak ada cerita lagi setelah kita melewati dunia? Kita ini adalah sebagai mukmin yang dibekali oleh Allah, ditunjuk seorang Rasul yang menunjukkan bahwa setelah kita hidup di dalam dunia maka akan mengalami lagi beberapa alam. Jadi yang pertama, mengenal diri. Dari mana saya ini? Yang pertama, bahwa kita itu adanya di alam ruh. Alam ruh. Di mana alam ruh itu? Ya, Allah. Jadi di alam ruh itu kita itu berkumpul semuanya rata. Dari ini yang naik semuanya rata. Yang kedua, kita itu ada di alam rahim. Pak, abg apa? Ini tenang. Kurang ingat tadi. Ketika di alam rahim, dengan pada waktu itu kita dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Tadi namanya alamnya rahim, kan? Kadek. Disebutnya alam rahim. Lalu Allah menjadikan dari air dan menjadikan segumpal darah, lalu dijadikan daging, tulang belulang, dilapisi dengan daging lagi,
maka terbentuklah jasad kita ketika di alam rahim itu secara utuh dengan usia 4 bulan. Dan ketika masa 4 bulan, maka Allah memanggil dan meniupkan ruh kepada baby kita. Sebelum Allah meniupkan ruh kepada jasad kita di alam rahim, maka Allah ambil perjanjian dan persaksian pada waktu itu kepada kita ataupun kepada seluruh manusia di dalam surat Al-A'raf 172. Qalu bala syahidna ya Allah, betul bahwa Engkau adalah sebagai Rabb Tuhan. Kabeh janji, semuanya sumpah kepada Allah bahwa Allah adalah sebagai yang menciptakan, sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Raja dan lain-lain. Ketika di usia 4 bulan Allah tiupkan, maka bergeraklah. Jadi kalau dari usia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 kita itu belum bergerak. Jadi hanya kegedean disebut kata zigot fluid cek biologi. Maka sempurna dari usia 4 bulan dan ditiupkan. Itu namanya alam rahim. Setelah melewati alam rahim, maka kita keluar di alam dunia. Di sanalah kita diberi tanggung jawab karena telah disumpah dan berjanji di hadapan Allah akan taat samina wa atona atas perintah Allah. Berarti di dunia, oh ternyata bahwa saya ini asalnya dari Allah. Dan pada hari ini bahwa saya ini ada di dunia. Nah, ketika di alam dunia apa tugas manusia itu? Di dalam surat 30 ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti saja dibuka apa sih tugas orang di dunia. Allah menciptakan jelema di dunia tidak naon gitu, jang awal bener jang ngumpul-ngumpul harta benda bakal ditinggalkeun ka BG gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbu berfirman kepada para malaikat, aku hendak akan menjadikan khalifah di bumi ini. Nah, dari jenis manusia. Aku hendak akan menjadikan suatu manusia, akan menjadikan suatu khalifah. Khalifah itu adalah pengurus. Khalifah itu adalah pemimpin. Khalifah itu adalah pengganti. Dan Allah akan menjadikan kalian sebagai pengurus di alam dunia ini. Akan menjadikan seorang pemimpin, dijadikan pemimpin daripada makhluk-makhluk yang lain yang ada di dunia. Berarti orang pilih tugas yang ngurus dalam dunia ini. Entah nggak apa-apa sembarangan, nggak ngurus jajan. Oh, dititah jadi ngurus. Ditempuh di luar, aduh kepala takir, kehayaan meresan-meresan aja. Sedangkan kita ini diamanati oleh Allah, jangan ngurus alam dunia ini, ngerusak pegawaiannya. Jadi di dunia ini kita mempunyai misi dan tugas mengurus alam dunia, dan diperintahkan oleh Allah, diikat oleh Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan manusia tadi hanya untuk buru Allah, beribadah kepada Allah. Geningan urang teh kesana di alam ruh ya Allah teh ketika pada hari ini di dunia mempunyai misi dan tugas buru Allah, beribadah kepada Allah. Apakah Allah memerintahkan pabengar-bengar pak gede-gede betul pawarma? Tidak. Beribadah. Pak beak tuh Asep ibadah we terus. Nah, frame ibadah di sana itu kita harus paham. Sedangkan kata Allah 24 jam kita itu harus menjadikan ibadah kepada Allah. Pak kudu sholat wae terus Pak kudu ngaji wae baca Quran wae lain. Tapi langkah kita setiap langkahnya itu harus jadi nilai ibadah di sisi Allah. Kumaha caranya?
aktivitas mencari rezeki untuk memenuhi jasa dia kita supaya kuat untuk taat kepada Allah dan ibadah. Bagaimana caranya kita supaya menjadikan suatu nilai ibadah di sisi Allah? Istirahat supaya jasa dia kita ini tidak terlalu capek, yaitu yang disebut dengan tidur. Bagaimana caranya supaya menjadi nilai ibadah? Karena 24 jam nilai ibadah. Kumaha caranya? Makanya segala aktivitas yang kita lakukan awali dengan basmalah. Betul? Jadi nilai ibadah. Kafe sewa itu minuman jadi nilai ibadah. Kafe ini suatu perbuatan yang baik. Kafe nyari ngejeut apa doana diajarkan di madrasah kumaha aloma ini mina waloba geuningan. Tapi Pak, mau udah buru-buru itu jadi betul jadi aktivitas yang paling banyak lagi itu tidur. Karena orang punya misi di dunia itu harus jadi nilai ibadah dan ibadah kepada Allah. Sare, waktu yang menghabiskan itu adalah waktu tidur. Dari jam 9 sampai jam 4. Hampir berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, lagi ke 8. Mungkin molor sebenarnya. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Jam 4 bangun menjelang subuh, sholat dulu tahajud, lumayan ada. Kumaha caranya? Bagaimana caranya? Supaya nilai tidur tadi itu yang 6 jam itu jadi nilai ibadah di sisi Allah per detiknya itu. Ngorok nilai ketik terus RPM itu berputar, nilai ibadah pada amat cici. Maka tadi segala aktivitas yang menjadikan suatu nilai ibadah awali dengan basmalah. Silakan bismika Allahumma bismika. Sare RPM muter terus. Karena setiap detik dan setiap waktunya itu kita itu akan ditimbang nilainya. Apakah berbuat maksiat timbanganna ditimbang dari amalan keclik. Namun itu depannya nilai maksiat orang dengan saeutik. Setiap manusia akan pasti akan melakukan satu dosa karena tidak dimasuk oleh Allah. Tapi sedikit, hanya sedikit saja kita berbuat dosa. Maafkan. Ade, tongkat tinggalin dia ngariu, wahot di luar. Ngomongkan dia, ngomongkan itu, ngomongkan dia, ngomongkan. Jangan sampai. Habitat hancur semuanya nilai. Ketika kita saling membicarakan teman dengan teman, seperti halnya yang disebut dengan ghibah, seperti memakan bangkai teman kita sendiri. Habitat sia-sia. Yang berikutnya terus menjadikan suatu nilai ibadah ketika kita makan, ketika kita sekolah, mencari ilmu apa lagi yang karena ya ibadah yang paling besar nilainya itu adalah ibadah yang disebut dengan jihad. Tahu nggak? Jihad itu adalah ibadah yang nilai yang paling besar di sisi Allah. Wah, ini ke medan perang tergantung kapasitas dan tergantung kondisi. Tapi kondisi kita ini hari ini sebagai anak-anak atau sebagai remaja, apa sih jihadnya? Thalabul ilmi yang disebut dengan sekolah itu adalah jihad kita. Jadi ngaji itu selain jihad. Ada jihadnya lain arti nama jihad. Jihad jihad. Jihad itu adalah suatu. Jihad artinya itu adalah sungguh-sungguh. Juhud. Sungguh-sungguh mencari ilmu. Maka itu adalah nilai yang paling besar di sisi Allah. Dan orang yang matinya ketika berjihad yang disebut dengan mati syahid, muali tiba amalan lagi langsung ke surga. Orang yang matinya mati syahid ketika dia itu berjuang di jalan Allah, berjihad, kan thalabul ilmi ini
adalah yang berjuang di jalan Allah. Pergi sekolah, berjuang di jalan Allah, jihad namanya. Karena tadi yang disebut dengan jihad itu tergantung kapasitas kita dan kondisi. Hari ini telah berjumi. Ya Prabu, insya Allah amalan yang paling besar yaitu jihad. Jadi bukan sampai kata apa dengan jihad, rahasia jihad. Cuma begitu. Insya Allah para generasi hari ini kami sebagai orang tua ingin membangun kalian sebagai generasi-generasi penerus yang akan meneruskan segala aktivitas-aktivitas di masjid ini, khusus di komplek Barosir ini. Karena paling hebat itu adalah ketika kita menghasilkan sesuatu. Oke, guys, di dunia kepanggil. Dari mana asalnya? Dari Allah Alam Rahim di dunia. Karena di dunia tugasnya ibadah. Nu terakhir mau kemana kita pulang? Itu marifat. Ternyata kita akan kembali lagi ke Allah. Dan oleh Allah, ketika kita semuanya kembali kepada Allah, akan diberikan dua pilihan. Apakah masuk ke neraka atau surga? Tergantung perbuatan amal yang kita lakukan. Nah, gimana begitu? Kenapa banyak orang berbuat mungkar? Kenapa banyak orang berbuat dolim? Mungkin mereka tidak bermarifat terhadap diri, tidak mengenal dirinya bahwa kita itu punya tugas di dunia ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah. Dan barang siapa dia mengenal Allah, maka dia akan merasa lemah. Doib, mau ngajago, mau kerontongan, mau sombongan, mau non. Ketika dia telah mengenal dirinya dan dia mengenal Allah, maka saya jadi orang berhasil. Iman billahi wal akhwat, para pemuda dan pemudi remaja yang senantiasa Allah, karena sudah masuk pada misa, sementara ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Benarnya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi malam Sabtu. Malam Sabtu ada lagi dengan Ustaz Hendrik. Materinya pola manajemen keremajaan, tentang kepemimpinan, tentang organisasi dan lain-lain. Karena kita ini insya Allah akan menjadi suatu generasi pemuda di komplek Barosir. Sekian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bergerak. Tolong